Selamat datang di Tips Bisnis ala Dewa. Di video kali ini saya pengen sharing tentang sesuatu yang mungkin Anda perlukan ya. Dimana saat ini sedang terjadi wabah efek virus corona di mana-mana. Yang umroh gak bisa umroh ya, yang mau ngadain seminar pada batal ya, terus yang mau traveling pada gak jadi, efeknya luar biasa. Nah, di video kali ini saya pengen sharing dengan Anda apa saja sih usaha sampingan di rumah yang bisa Anda lakukan saat terjadi virus corona. Simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman semua, jadi memang pada saat terjadi situasi kayak begini ya semuanya panik ya, wajar karena memang ini menjadi sebuah pandemik dunia ya, di mana-mana sangat khawatir. Bahkan kalau misalkan teman-teman lihat video yang sedang beredar di mana-mana, bagaimana yang umroh pun itu sekarang dibatasin ya, Arab Saudi menutup akses untuk bisa umroh ya, yang kayak begitu aja ditutup dalam artian saking pentingnya itu kan. Yang ibadah ritual aja sampai ditutup, apalagi cuma sekedar bisnis. Nah, bagi kalian yang sekarang pebisnis ya, yang sekarang tinggal di Indonesia, mungkin bagi yang bisnisnya tuh kayak misalkan traveling ya, terus juga harus menuntut kita ketemuan dengan banyak orang ya, ngadain seminar ya, termasuk di bisnis saya pribadi ada workshop gitu kan, termasuk juga industri hotel dan lain-lain, akan sangat terganggu. Pertanyaan adalah, di balik semua kejadian ini, apakah positifnya ya? Banyak teman-teman kalau bicara masalah positif ya, kita bisa lebih dekat sama keluarga, lebih banyak istighfar ya, lebih sering taubat gitu kan, mempersiapkan kematian sebaik mungkin ya, karena yang sehat aja bisa mati kan, apalagi kita yang sekarang mungkin belum mempersiapkan bekal sebaik mungkin ya, segera dipersiapkan. Itu minimal efek samping ataupun hikmah terjadi corona. Nah sekarang di topik video kali ini saya pengen share tentang usaha sampingan. Jadi usaha sampingan ini nggak harus berbisnis, artinya adalah usaha sampingan yang bisa Anda kerjakan dari rumah ya, usaha sampingan di rumah ya. Apalagi momen kayak begini sedang terjadi. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau saya pribadi nih ya, adanya corona nggak ada gitu kan, nggak adanya corona itu gak terlalu berdampak kalau ke saya pribadi. Kenapa begitu? Karena saya adalah orang yang jarang banget ketemu orang, nah, kan? Kecuali pada saat seminar. Jadi satu-satunya yang ngefek adalah pada saat saya harus ngisi kajian, misalkan seminar dan tiba-tiba jadi batal gitu. Tapi dalam keseharian 24 jam itu saya bisa ngitung ya jamnya saya ketemu orang tuh berapa kali gitu. Dan paling orangnya pun orang-orang itu aja, anak-anak kantor gitu kan, anak-anak yang ada di tim saya dan seterusnya. Jadi kesehariannya memang kerja di rumah gitu loh maksudnya ya. Nah sekarang apa sih insight-nya buat Anda yang saat ini mungkin mau gak mau menuntut kalian harus berdiam diri di rumah ya, dan tidak ketemu dengan banyak orang, bahkan sekolah pun pada diliburkan kan, anak saya aja gak sekolah ya. Nah apa saja sih yang bisa teman-teman lakukan? Nah ini yang teman-teman bisa lakukan teman-teman ya. Pertama, pada saat terjadi virus seperti ini, bahkan ketika pun misalkan virus ini tidak ada lagi, katakanlah insya Allah ya, semoga segera Allah musnahkan wabah ini ya dari muka bumi, amin ya. Nah maka yang bisa kita lakukan pada saat kita di rumah adalah menjadi seorang reseller. Nah, reseller atau dropshipper. Nah ini Pak, otomatis Anda gak harus ketemu orang di luar ya, karena semuanya serba online. Dan tentu pada saat Anda join sebagai reseller ataupun dropshipper, pilihlah usaha yang memang bisa dilakukan pada saat dari rumah. Jadi Anda gak harus bermacet-macetan di jalan, gak harus ketemuan dengan banyak orang, gak harus meninggalkan rumah, gak harus jauh dari keluarga, gak harus meninggalkan anak dan istri dan lain-lain. Poinnya adalah monggo Anda berbisnis di bagian penjualan, terutama di sini adalah menjadi seorang reseller dan dropshipper. Ini adalah insight yang berharga buat kalian yang saat ini pengen mendapatkan duit dari rumah. Poinnya, teman-teman perlu memahami produk knowledge dari produk yang dijual, ya. Terus gimana pasarnya siapa, gitu kan? Gimana cara jualannya dan semuanya silakan dipelajari. Nah, pelajari gimana caranya supaya jualan produk yang Anda jual itu benar-benar laris manis gak karuan, ya. Ini nomor satu. Nah ini saya pribadi bahkan di perusahaan banyak peluang reseller dropship. Silakan Anda cari tahu sendiri produknya apa saja.
Kalau Anda kepo, silakan di kolom komentar tuliskan sekiranya Kang, saya pengen join dong jadi reseller Akang di produk snack atau produk hijab, produk buku dan lain-lain. Silakan cari tahu sendiri ya. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah pada saat terjadi efek kayak beginian, corona dan sejenisnya, dan menuntut kita di rumah, yang bisa Anda lakukan adalah Anda menjadi seorang internet marketer. Nah, ini internet marketer. Bedanya apa, Kang? Kalau reseller atau dropshipper, tugas Anda mungkin tidak terlalu menuntut untuk memahami hal-hal teknis, ya. Karena internet marketer berbeda dengan reseller. Kalau internet marketer itu kita kerjaannya banyak ngurusin hal-hal yang memang sifatnya itu digital, ya. Misalkan ada yang namanya advertising, iklan, ada yang namanya content writing, nulis konten, ada yang namanya copywriting, nulis iklan, gitu kan. Website developing, bikin website designing, ngedesain website, terus juga nanti nyiapin customer service, termasuk bikin video kayak begini, terus juga nanti ngeditnya. Wah, banyak. Pokoknya menjadi seorang internet marketer menuntut Anda untuk memahami dan mempelajari banyak keilmuan di dunia internet marketing. Saya pribadi selain seorang YouTuber, selain seorang business owner, juga menjadi seorang internet marketer, ya. Ilmu apa saja yang perlu Anda pelajari? Nah, ini mungkin saya tulis di belakang supaya teman-teman bisa paham gitu kan. Dunia internet marketing, ya, internet ataupun digital, ya. Digital marketing. Nah, silakan Anda checklist ya, dari semua keilmuan ini mana yang belum Anda punya, mana yang sudah Anda punya, ya. Kalau belum Anda punya berarti Anda tugasnya adalah belajar. Kalau misalkan sudah punya, jangan jangan cepat puas ya. Anda perlu mendalami lagi sampai up to date ilmuannya tuh hari ini masih proven atau tidak gitu ya. Nomor satu pastinya adalah digital marketing. Nah, jadi ilmu digital marketing itu sendiri ada ilmunya. Bagaimana cara kita membaca data, bikin arsitek atas perusahaan kita sendiri, bikin strategi dan segala macam. Itu nomor satu. Kedua, advertising. Ini adalah intinya iklan, advertising. Anda ngiklan di Facebook, di Instagram, di YouTube, di Google, itu semua ada ilmunya. Ini saya ngejelasin tentang keilmuannya aja ya. Belum saya detailin nih. Kalau didetailkan kan advertising, Facebook Ads, Google Ads, IG Ads, YouTube Ads, macam-macam. Ya. Jadi banyak. Ini dari secara umumnya dulu aja. Ketiga, content writing atau creating, ya, baik berupa konten video ataupun konten tulisan. Ya, itu tugasnya adalah bagaimana Anda bikin sebuah content writing, creating atau content making, itu bagaimana membuat konten agar mengedukasi orang lain supaya tertarik beli produk Anda dan tahu benefitnya apa gitu kan. 4, copywriting. Bedanya apa dengan content writing? Copywriting tugasnya adalah bikin naskah iklan. Jadi kalau Anda ngiklan di Facebook, ngiklan di YouTube dan segala macam itu, termasuk di landing page, nah yang bikin naskahnya itu adalah si copywriter ya, copywriting, ilmu copywriting. 5, web developing atau bahasa lainnya adalah programming. Bikin website di belakang itu kayak apa? Nah, ini nomor 5. Nomor 6, web designing, mendesain website, karena bagaimanapun orang back end sama orang front end itu skillnya berbeda. Ada orang yang jago desain tapi gak ngerti ilmu bahasa coding, ada yang ngerti ilmu coding tapi gak bisa desain. Ya, ini saling melengkapi ya. Nomor 7, customer services, ya. Nah, itu adalah ilmu bagaimana cara kita menghandle customer ya. Dan masih banyak lagi termasuk sosial medianya. Nah, maka pada saat teman-teman semua memutuskan menjadi seorang internet marketer, ya monggo, ini adalah ilmu-ilmunya. Silakan dipelajari satu persatu. Ya Allah, Kang, banyak banget. Ini saya nggak paham. Ini gimana dong? Wes, pilihan ya. Intinya adalah tugas saya adalah menjelaskan kepada Anda bahwa dunia internet marketing ya kayak begini. Itu nomor 2. Jadi pada saat Anda pengen diam di rumah dan pengen menghasilkan uang, jadilah internet marketer. Jangan heran ada di antara kawan-kawan kita yang kesehariannya itu cuma pakai sarung gitu kan, pakai peci gitu kan, pakai celana pendek bahkan gitu ya.
tapi dia penghasilannya bisa nyampe puluhan, nyampe ratusan juta rupiah setiap bulan. Kok bisa kayak begitu? Karena dia profesinya adalah seorang internet marketer. Dia berhubungannya bukan dengan manusia, tapi dengan laptop, dengan dashboard gitu. Jadi jangan remehkan, jangan anggap sepele, jangan buruk sangka sama orang-orang yang jarang keluar rumah. Bisa jadi emang kerjanya dari rumah ya. Oke, itu yang kedua. Jadi Anda bisa menjadi seorang internet marketer dengan menguasai ilmu-ilmu digital marketing dan internet marketing. Yang ketiga, pada saat Anda mengalami situasi di mana Anda harus menuntut di rumah, tapi Anda sendiri sebagai seorang kepala keluarga, bagi Anda yang cowok ya, bagi Anda yang cewek mungkin ingin mendapatkan penghasilan tambahan, ya bisa dilakukan ini juga nih. Apa itu? Menjadi seorang writer. Nah, writer atau pengarang, author. Intinya adalah ini waktu yang tepat buat Anda untuk menulis buku, teman-teman ya. Saya pribadi sekarang pada saat kemarin buku ke-15 selesai, Crazy Leader, saya langsung menulis buku yang ke-16, Detonator Kebaikan ya. Konsepnya sudah saya bikin pada saat saya kemarin umroh di Masjid Nabawi gitu kan, saya coret-coret, nantilah saya nulis di Indonesia gitu. Nah, jadi hal ini membuat akhirnya kita makin produktif ya. Di rumah bukan berarti Anda nyantai-nyantai gitu kan. Saya di rumah ada PlayStation teman-teman ya. Jadi kalau godaannya itu adalah pada saat saya nulis, ada PSE gitu kan. Tapi ingat lagi, kerjaan gue masih banyak ya. Boleh gak sih main PS? Boleh gak sih kita sekarang main apapun lah, games? Boleh, monggo. Untuk bisa rehat bentar, 1 jam boleh lah ya, 2 jam boleh. Tapi kalau sampai 8 jam, nah itu yang ngabisin waktu, betul? Jadi Anda silakan menjeda aktivitas dan kerjaan Anda dengan bermain games gitu kan. Tapi utamanya coba pikirkan hal-hal yang sifatnya produktif. Nah ini bisa jadi solusi. Anda jadi seorang penulis di rumah. Kang, saya nggak bisa nulis, Kang, gitu kan? Bohong, ya. Buktinya status Facebook Anda panjang, buktinya Instagram Anda panjang tulisannya ya. Artinya Anda punya bakat menulis. Yang ada itu Anda belum terbiasa menulis yang dituangkan dalam bentuk buku. Kang, saya gak tahu kenapa tiap kali nulis buku gitu kan, buka laptop terus mau nulis nih kalimat pertamanya udah up gitu kan. Pada suatu hari udah kayak anak TK ya. Nah udah, tips dari saya adalah laptopnya tutupin pakai kertas. Mata Anda gak usah ngeliat ke laptop, ngawur aja ngomong gitu aja. Ingat, tugas Anda adalah nulis, bukan ngedit ya. Jangan renggut, jangan ambil tugasnya editor oleh Anda. Ingat, biarkan aja editor ngedit, tugas Anda menulis aja. Tipe apa gimana nanti aja. Ya, tugas Anda nulis, ingat ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai hanya gara-gara baru lihat satu kalimat itu gak cocok, hapus lagi, gak beres-beres Pak ya. Jadi poinnya adalah nulislah, karena Anda penulis bukan pengedit. Itu nomor 3. Jadi di momen seperti ini, menuntut Anda untuk di rumah, jadilah penulis. Kalau Anda belum pernah nulis buku, tulislah buku pertama Anda ya. Ini menjadi sebuah momentum berharga buat kalian, buat Anda yang pengen bisa berkarya lewat tulisan, lewat buku ya. Itu nomor 3. Dan terakhir, nomor 4, kalau Anda pengen dapetin income tambahan dari kerjaan rumah ya, usaha sampingan di rumah, Anda bisa menjadi kayak saya. Apa itu? Ini seorang YouTuber. Apa itu YouTuber? Seperti yang mungkin Anda tahu, ya intinya adalah kita bikin sebuah konten video ya, yang dengannya kita upload di YouTube. Ya, terus sharing tentang yang bisa kita sharing, tentang gaming, tentang eksperimen, tentang challenge, tentang vlog, unboxing, sharing, tips, auto, dan apapun macam-macam. Tergantung skill Anda dan keinginan Anda kayak apa. Termasuk musik, ya, monggo apapun. Cover, misalkan, bebas macam-macam lah. Intinya adalah Anda menjadi seorang YouTuber di mana duitnya datang. Kalau reseller dropshipper, ini duitnya adalah dari yang namanya komisi, betul? Atau profit ya. Nah, internet marketing itu dari profit. Oke, jelas ya. Nah, ini tergantung akadnya. Kalau akadnya Anda dibayar di akhir, berarti itu komisi, bukan profit. Kalau Anda beli dulu kayak reseller, berarti profit. Biasanya sih komisi lah ya. Kalau internet marketer itu profit ya. Kalau writer dari mana duitnya? Dari royalti. Ya, YouTuber dari mana? Mana kira-kira saudara-saudara? Dari AdSense salah satunya, atau dari endorse ataupun iklan ya. Jadi poinnya adalah meskipun Anda kerja di rumah gitu ya, di rumah nih, bukan berarti Anda tidak bisa produktif ya. Anda bisa menggunakan 4 topi sekaligus.
ya. 4 topik sekaligus maksudnya adalah 4 profesi sekaligus. Menjadi seorang reseller, mendapatkan komisi, menjadi seorang internet marketer, mendapatkan profit ataupun keuntungan, menjadi seorang penulis, mendapatkan royalti, dan menjadi seorang YouTuber, mendapatkan AdSense ataupun uang dari endorse. Demikian saudara-saudara, jadi intinya adalah Anda jangan resah ketika Anda tidak bisa mendapatkan uang dan tidak bisa keluar rumah. Karena dari rumah pun Anda bisa mendapatkan usaha sampingan, mendapatkan penghasilan tambahan. Begitu. Jangan lupa teman-teman semua, kalau misalkan kalian suka dengan konten tip bisnis ala Dewa, silakan like video ini ya, dan sebarkan ke sebanyak-banyaknya orang supaya jadi kebaikan buat mereka juga. Saya yakin dengan ringannya tangan Anda mengklik tombol share, ada banyak orang di luar sana yang mendapatkan kebaikan dari video ini ya. Dan kalau misalkan ada masukan atau misalkan request khusus, Kang please dong sharing tentang ilmu ini, monggo komen. Kolom komentar silakan Anda isi komentarnya. Nanti saya akan coba baca satu persatu dan jadikan sebagai panduan pada saat saya nanti bikin video berikutnya. Oke, itu aja mungkin teman-teman dari saya, dan jangan lupa supaya update informasi seputar tip bisnis terus masuk ke notifikasi Anda. Tombol subscribe dipencet yang warna merah sampai berubah menjadi warna coklat atau warna abu-abu ya. Nah, itulah berubah itu kan. Terus tombol lonceng ini dipencet teng. Nah, supaya dapat pemberitahuan lewat handphone Anda yang sering Anda gunakan untuk nonton di YouTube saya. Itu aja mungkin dari saya teman-teman. Sampai jumpa di tips bisnis berikutnya. Praktek Kak.